Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Dicaraso dengan NIM 220903502024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa contoh kasus atau permasalahan globalisasi dalam perekonomian negara. Berikut ini adalah contoh permasalahan yang dapat kita jumpai di sekitar kita karena adanya globalisasi dalam perekonomian negara. 1. Hilangnya lapangan pekerja pada industri manufaktur dan negara maju. Meningkatnya eksploitasi sumber daya manusia di negara berkembang seperti rendahnya upah tenaga kerja, menyebabkan ketergantungan internasional. 4. Banyak perusahaan pindah ke luar negeri untuk menghindari pajak. 5. Perubahan iklim. 6. Kerusakan lingkungan akibat proses produksi hingga konsumsi. 7. Kualitas produk lebih rendah. 8. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. 9. Sulit memastikan keamanan saat bekerja atau bertransaksi karena ruang lingkup pasar semakin besar. 10. Meningkatnya sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap beberapa fenomena seperti terorisme dan perang antar negara. Selain masalah-masalah yang tadi saya jelaskan, ada juga sisi positif dan keuntungan dari globalisasi dalam perekonomian negara. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara berkembang. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan karena telah mendapatkan pendapatan. 4. Meningkatnya kemakmuran pada warga negara yang terdampak. 5. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. 6. Meningkatkan pendapatan per kapita global. 7. Meningkatkan variasi dan komoditasi barang yang jasa di suatu negara guna memenuhi permintaan. Sedangkan sekarang, adakah upaya untuk cara menghadapi dampak globalisasi dalam bidang perekonomian ini? Tentu saja ada. 1. Negara maju membantu negara berkembang. Negara maju membantu negara berkembang dalam memajukan perekonomian. Mereka saling support dan menjalin kerjasama antar negara. Kerjasama ini bisa dilakukan secara bilateral, regional, dan multilateral. Karena setiap negara pasti membutuhkan bantuan negara lain. Karena letak geografis suatu negara mempengaruhi potensi ekonomi. Apabila potensi ekonomi berkurang, maka membutuhkan bantuan negara lain. Hal itu dengan melakukan kegiatan impor. 1. Negara maju membantu negara berkembang. Negara maju membantu negara berkembang dalam memajukan perekonomian. Mereka saling support dan menjalin kerjasama antar negara. Kerjasama ini bisa dilakukan secara bilateral, regional, dan multilateral. Karena setiap negara pasti membutuhkan bantuan negara lain. Karena letak geografis suatu negara mempengaruhi potensi ekonomi. 2. Mendukung adanya perdagangan bebas. Mensupport adanya perdagangan bebas karena perdagangan bebas akan memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara. 3. Ikut dalam organisasi perdagangan. Mengikuti organisasi perdagangan internasional adalah kerjasama internasional. Misalnya Indonesia mengikuti dan menyetujui adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA, maka kegiatan perdagangan dan ekonomi dalam kawasan ASEAN menjadi mudah. 4. Masyarakat harus selektif. Masyarakat harus selektif dalam melakukan kegiatan konsumtif, sehingga tidak menimbulkan hedonisme dan gaya hidup yang berlebihan. Tidak menuruti gaya hidup seperti belanja barang yang tidak sesuai kebutuhan. Mungkin karena banyaknya perusahaan asing yang bergerak pada bidang ekonomi seperti makanan cepat saji, membuat masyarakat tergiur untuk membeli demi gaya hidup. 5. Mempersiapkan sumber daya manusia. Mempersiapkan SDM yang unggul sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi. 6. Menyertakan sertifikat halal. Menyertakan sertifikat halal bagi perusahaan makanan cepat saji, sehingga menyesuaikan kondisi masyarakat yang beragama Islam agar bisa mengkonsumsi makanan tersebut. 7. Menghilangkan tindakan curang. Menghilangkan tindakan kecurangan ekonomi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Mendorong usaha kecil. Mendorong usaha kecil seperti UMKM, toko kelontong, online shop supaya bersaing secara sehat. Selain itu, himbauan kepada usaha kecil untuk memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produksi sehingga penjualan laku keras di pasaran. Mengajak dan mendorong untuk produk lokal dibuat oleh masyarakat. Mendorong produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia, misalnya bolu dari jonggol jagung, keripik dari pelepah pisang, emping dari biji jagung. Sehingga selain meningkatkan perekonomian, produktivitas masyarakat juga bertambah sehingga mampu mengurangi pengangguran. 10. Pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan sumbangan kepada masyarakat berupa bantuan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjamin di saat munculnya globalisasi ekonomi.
Demikian penjelasan saya mengenai permasalahan perekonomian perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.